Jadi mendidik anak itu bukan hanya ketika sudah lahir ya, tetapi sejak dalam kandungan itu sudah gitu. Karena orang tuanya, lingkungannya setiap harinya Setiap seperti harinya itu. seperti itu gitu. Nah, ini Oke. yang sebenarnya yang paling sulit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di podcast kesayangan kita, Bicara, Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu inspirasi. Bersama saya, Heru Mudianto MPD. Hari ini kita kedatangan narasumber Bapak Muhadisir Rifai MPDI. Nah, beliau adalah Ketua UKM HTQ. Nah, halo Bapak Muhadis, sehat? Alhamdulillah. Oke, gimana kesibukannya Pak? Ada program apakah di bulan Ramadan ini untuk UKM-nya? Di bulan Ramadan ini kita UKM HTQ ya, Hayatul Tahfidzil Quran, kita mengadakan lomba hafalan Al-Quran ya. Hafalan Al-Quran. Betul. Untuk usia? Untuk usia sekolah SD SMP lah. Oke, SD SMP. Berarti Dan antara mungkin itu sudah sampai jalan 12 ya Pak tahun. Sudah jalan. pendaftaran sudah dibuka kalau Pendaftaran nggak salah sudah. ya. Ya, sudah Nah, dibuka. jadi buat Sobat Bicara juga, kalau yang mau mengikuti itu bisa mendaftar nanti ya Pak ya. Mungkin linknya Betul. kita sampaikan. Jadi barangkali ada anaknya yang usia SD atau SMP gitu ya, untuk mengikuti lomba hafiz, bisa mengikuti lomba tersebut. Nah, oh ya Pak, kalau ngobrol-ngobrol tentang hafiz Quran dan baca Quran di bulan Ramadan ini kan emang kita dituntut untuk banyak beribadah dalam tanda kutip, apalagi membaca Al-Quran gitu ya. Kalau menurut Bapak gimana nih tanggapannya? Iya, jadi bulan Ramadan itu bisa kita katakan sebagai bulannya Al-Quran. Oke. Kenapa? Karena Al-Quran, para ulama sepakat bahwa ayat pertama yang diturunkan, wahyu yang pertama diturunkan itu di bulan Ramadan. Walaupun berbeda ya, berbeda pandangan, ada yang tanggal 17 apanya segala macam lah Oke itu. lah. Cuman Tapi pada intinya- mufakat ya, Iya, umumnya kita intinya paham Ramadan ya gitu. Ramadan ya. Dan Nah. oh ya, kalau ini mungkin kita ngobrol-ngobrol sepintas dulu gitu ya, flashback aja. Kalau Bapak dulu nih, masa kecil Iya. kira-kira bulan Ramadan itu kegiatannya apa tuh, Pak? Kalau saya waktu kecil itu ya di samping membaca Al-Quran ya, karena saya di lingkungan pesantren ya Oke, Pak iya. Heru ya. Jadi dari ngaji ke ngaji gitu. Oh, dari ngaji Iya, ke dari ngaji. ngaji ke ngaji gitu. Jadi dari bangun sampai bangun tidur sampai hampir mau namanya tidur lagi itu aktivitasnya ngaji terus. Oke, karena lingkungan pesantren kali ya, Pak ya? Lingkungannya lingkungan pesantren Oke, gitu. nah. Jadi ada ngaji kitab, ngaji umumnya kalau di Ramadan itu bandungan ya. Oh, Bandungan. Bandungan. Nggih. Nah, termasuk juga ngaji Al-Qur'an. Oke. Gitu. Jadi kalau saya pribadi ya dididik sama orang tua itu ditarget gitu. Oh, di target maksudnya Ditarget. gimana nih? Jadi sekian hari itu sudah harus khatam gitu untuk dalam bulan Ramadan ya. Oke, jadi harus sekian hari harus sudah hatam gitu ya. Betul. Jadi pengalaman saya itu orang tua membiasakan saya kalau di bulan Ramadan itu minimal itu seminggu itu sudah harus khatam. Berarti kalau sebulan Sebulan bisa 4 kali ya, ya. empat Iya, kali ya. 4 kali. Nah itu juga yang saya rasakan dulu Pak gitu. Ketika dulu itu ya emang mungkin kalau dari orang tua nggak ditarget gitu ya. Cuman kita punya minimal di bulan puasa itu hatam. Kan ada tradisi Betul, zaman iya. dulu di zaman kayak udah tua ya zamannya kita itu kayak ada tradisi bahwa ketika bulan puasa baca Quran gitu. Nah Betul. kalau perkembangan Bapak melihat di zaman sekarang nih Pak, masih ada nggak sih tradisi kayak gitu di lingkungan kita nih?
Ada sih sebenarnya. Jadi makanya kenapa kemudian di tiap musola, di masjid-masjid itu kan ada tadarus ya Iya, iya, iya. biasanya. Walaupun itu kalau tadarus kan tidak individual ya, biasanya kan gantian bacanya Bareng-bareng gitu. jamaah. Tapi minimal kita yang menyimak juga kan sama saja kan gitu. Artinya walaupun membacanya dengan apa namanya menyimak orang membaca juga kan membaca juga gitu. Jadi itu minimalnya kan kita dalam 1 bulan Ramadan itu minimal 1 kali khatam gitu. Oke. Terus gini, Mbak, kalau zaman dulu ya tadi Bapak bilang kalau orang tua targetin tuh, artinya ada Betul, pendidikan orang tua ya, Pak ya di betul, sana betul. untuk anak itu supaya bisa menghatamkan Quran atau menghafalkan Iya, iya. Quran. Nah, kalau ini kita mau tanya, kalau saya nih, saya jujur aja, saya bukan hafiz ya, jadi Iya, saya nggak tahu kalau dari kecil Bapak itu diduduk seperti apa sih sama orang tua sehingga bisa sampai hatam 30 juz dan lain sebagainya, Mangga. ya ini sedikit apa ya namanya mungkin ada tips juga ya buat Oke. apa namanya sobat bicara ya. Iya. Ya cerita ini sih cerita Iya. orang tua saya Ya ya mungkin ketika buat ketika saya masih dalam kandungan iya. itu bapak ibu saya itu jadi sering sekali membaca Al-Qur'an. Oh, bahkan dalam kandungan sudah Betul. dibacain Quran. Nah, itu Oke. gitu. Jadi ya ini peran orang tua ya. Jadi Nggih. mendidik anak itu bukan hanya ketika sudah lahir ya, tetapi sejak dalam kandungan itu sudah Oke. orang tuanya itu. Nah, ini buat sobat itu. bicara harus diingetin ya. Jadi kalau mau anaknya hafal Quran, jangan setelah apa ya Lahir. sudah lahir Sudah lahir baru dibacain apa. itu. Sebelum lahir pun lagi di kandungan dibacain ya Betul. Pak ya. Jadi kalau cerita bapak saya itu semenjak ibu saya menyatakan hamil, waktu hamil saya ya, nggak tahu ya kalau kakak saya dan adik saya nggak tahu Iya, ya. iya, iya. Tapi ini cerita saya ya. Jadi ketika ibu saya menyatakan hamil saya, itu saat itu juga bapak itu memperbanyak bacaan Al-Qur'an gitu. Oke. Termasuk ibu juga gitu. Ibu juga. Iya, ibu juga. Oke. Nah, kemudian setelah lahir, saya sudah bisa bicara. Ya cerita ini lagi-lagi cerita orang tua ya. Oke. Jadi orang tua menyatakan kalau ketika saya sudah bisa bicara itu, jadi sudah mulai diajari gitu, diajari cara membaca Al-Qur'an, huruf per huruf. Jadi makanya kata orang tua saya, dan saya masih ingat ya, sebenarnya masih ingat. Usia 5 tahun itu saya sudah khatam Quran gitu. Walaupun belum menghafal ya, belum menghafal. Nah, itu tuh jadi ada pola dari orang tua yang mendorong saya pada akhirnya kemudian punya keinginan untuk menghafal gitu. Karena orang tuanya lingkungannya setiap harinya Setiap harinya seperti itu gitu. Nah, ini Oke. yang sebenarnya yang paling sulit itu. Jadi Ya, menciptakan ya. lingkungan ya. Lingkungannya. Jadi Betul. mau nggak mau anak itu nggak dipaksa belajar Nggak dipaksa sih. belajar, Karena gitu. ibunya sering baca Quran, bapaknya sering Bapaknya baca begitu. Quran, ya otomatis kita Nah, gitu. ngikut lah bahasanya Ngikut, gitu ya. iya. Walaupun kita belum tahu itu baik apa enggak, ngikut Iya, aja betul. dulu gitu barangkali ya gitu. Oke. Kemudian ini Pak, kalau Bapak sendiri nih, Bapak udah termasuknya sudah hafal 30 juz Quran lah ya. Betul, Nah, betul. mendidik anaknya supaya bisa hafal Quran lagi itu seperti gimana nih, Pak? Sama. Jadi polanya saya mengikuti pola orang tua Oke. ya, pola orang tua. Cuman ada sedikit perbedaan ya. Kalau saya dulu menghafal itu menghafal individu. Artinya saya sendiri yang menghafal. Nah, untuk anak saya itu termasuk santri-santri gitu. Jadi saya mengikuti pola yang dicontohkan oleh Nabi ya. Nabi Muhammad itu kan mendapatkan wahyu, kemudian membacakan kepada para sahabat menghafal kan gitu. Iya. Jadi dalam hal ini untuk menghafal Al-Qur'an itu dibacakan. Jadi bolak-balik dibaca gitu. Nah, kemudian anak saya itu mengikuti bacaan saya. Nah, ini penting gitu. Makanya kemudian yang memberikan contoh ya, yang membacakan itu bacaannya harus fasih. Kenapa? Karena kalau
kita mencontohkannya Salah, tidak fasih, salah, otomatis dia mendengarnya otomatis salah. nah itu menerima hafalannya nanti salah juga gitu. Oke. Ini lebih efektif loh. Oh, lebih efektif justru betul. daripada menghafalkan sendiri ya. Daripada menghafal sendiri. Kalau Oke. jadi begini, kalau menghafal sendiri itu kita fokusnya ada beberapa fokus. Yang pertama membaca, mengingat, ya. Kemudian ayat per ayatnya, halaman per halamannya itu kita harus fokus banget kan. Nah, sementara kalau dibacakan itu kita fokusnya hanya mendengar saja. Dengan sendirinya kalau orang mendengar, selalu mendengar itu dengan sendirinya dia hafal gitu. Tanpa harus upaya lebih menghafal, itu dia sudah hafal sendiri. Nah, sama ini hal yang saya dari dulu pengen tanya ke orang-orang yang hafiz Quran itu, karena saya sendiri Pak, kalau menghafal Quran itu pada waktu itu selama 1-2 hari atau ya selama hafalan ya hafal Pak. Betul. Tapi ketika lewat selama sekian hari itu hafalan yang harusnya sudah dapat sekian ayat misalnya, sudah dapat sekian ini gitu, itu lupa lagi. Nah, kok bisa hafiz itu bisa hafal 30 juz dan ketika anggaplah saya sebutin surat ini, ayat ini, dia bisa langsung inget itu. Nah, itu gimana caranya? Itu saya masih jadi misteri buat saya gitu loh. Ya, ada beberapa metode sebenarnya. Oh, ada metode khususnya ada berarti metode ya? khusus Pak Heru. Kalau untuk kita menghafalnya itu sampai surat, halaman, ayat dan seterusnya, itu ada metodenya. Ya. Tapi kalau untuk supaya hafalan itu bertahan, semua yang hafal Al-Quran itu pasti punya waktu khusus. Maksudnya waktu khusus gimana nih? Waktu khusus itu ada yang, kalau yang masih dalam proses menghafal, katakan misalkan hafal baru 5 juz. Nah, itu untuk menambah hafalan itu di waktu lain, untuk mengulang hafalan itu di waktu lain. Jadi gitu. ada 2 waktu minimal itu ya. Minimal. Jadi untuk menambah ada waktu khususnya sendiri. Waktu khusus sendiri, untuk mengulang ada waktu khusus sendiri. Dan harus istiqomah. Ini yang berat ya. Iya. Paham. Yang beratnya begitu. Karena kalau ngapalin ibaratnya kita bisa dalam 30 hari kita bisa ngapalin itu, tapi selanjutnya biasanya betul. Kosong, nggak ada hafalan atau apa gitu ya itu. Ya. Dan jadi jangankan seminggu tidak ngederas gitu ya. 1 atau 2 hari saja itu pasti ada yang hilang hafalan itu, atau ada yang tidak lancar lah. Jadi ibaratnya yang hafiz Quran itu dalam tanda kutip hampir setiap hari kali ya Pak ya? Bukan hampir, memang setiap hari meluangkan waktu untuk menambah hafalan, meluangkan waktu untuk mengulang hafalan. Betul. Kalau yang sudah hafal 30 juz itu pasti punya target dalam 1 hari itu harus berapa surat, berapa juz yang untuk diulang. Untuk diulang. Iya, makanya itu tadi kita dari sebelum menghafalnya itu kita biasakan untuk minimal itu dalam seminggu itu khatam. Maka kemudian ketika sudah hafal itu target untuk membaca hafalannya sekian juz itu jadi ringan gitu, jadi terbiasa. Gitu. Ya berarti ini saya penasaran lagi. Untuk orang yang kayak Pak Muhadis, betul, bekerja sebagai dosen. Iya. Ribet dong tentu. Ya pasti. Memiliki jabatan tertentu juga. Kegiatan banyak dong. Iya. Menyelipkan untuk meluangkan waktu hafalannya itu di waktu kapan dan bagaimana, Pak? Kalau dulu dulu saya sebelum jadi dosen itu dari mulai asar lah, habis asar. Habis asar sampai maksimalnya maghrib. Itu untuk mengulang hafalan. Terus kemudian kalau nambah itu saya kalau bangun malam ya, antara jam 3 jam 4 itu waktu yang lagi enak-enaknya itu, lagi anteng itu, adem ya, gitu kan. Dan nggak ada suara-suara, nggak ada yang ganggu lah. Betul, bahasanya. Dan gitu itu ya cepet banget nangkep dan cepet kita inget gitu. Nah nanti diulangnya lagi nanti habis asar gitu. Nah setelah saya sibuk di di kampus setelah sibuk di kampus itu saya biasanya ngederes itu menjelang tidur. Jadi sebelum tidur. Ya sebelum tidur itu minimal 1 juz lah. Gitu. 1 juz. Minimal 1 juz.
Oke, ini luar biasa ya. Iya. Berarti emang memiliki gaya hidup sendiri ya. Betul, Hafiz rata-rata Quran itu itu. orang-orang menghafal Al-Quran itu tidak ada, boleh dibilang nggak ada yang sama lah, karena Ya, nyamannya ya, nyamannya ya. nyamannya. Tapi rata-rata mereka punya ya tadi waktu Punya sendiri, pasti gitu. Kalau pasti saya gitu bisa, ya. saya Pasti. pastikan lah, Dan itu tiap hari gitu ya, tiap rutin. hari Oke. itu. Dan untuk ini Pak, untuk ini kan berkaitan dengan lomba yang tadi juga gitu. Untuk anak kecil, apakah membantu mengikuti lomba-lomba hafiz seperti ini? Sangat ya, sangat membantu. Saya kira apalagi dengan beberapa lomba-lomba di luar kampus kita ya. Seperti di TV-TV itu kan sudah banyak ya, Iya, Hafid Cilik apa segala iya. macam gitu. Nah, itu biasanya mendorong anak-anak untuk semakin Semangat. semangat untuk Oke. menambah hafalan. Ringan sekali kalau anak-anak itu sebenarnya iming-imingnya cukup bahwa mau tidak kita masuk sorga ya. Oh, Adik-adik masuk sorga bersama orang tua dan orang tuanya nanti diberi mahkota oleh Allah, itu luar biasa itu. oke. Keinginan mereka itu begitu saja udah luar biasa. Udah Dan memang semangatnya dalam gitu ya. hadis kan ada ya Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Nah, itu anak-anak luar biasa itu keinginan untuk menghafalnya menggebu-gebu Oke, gitu. ya, ya, ya. Jadi mungkin lomba ini hanya untuk pemancing dan menambah semangat mereka untuk Betul, menghafalkan betul. gitu ya. Dan Jadi mungkin sebenarnya reward mereka untuk ada bonus hadiah apa segala macam itu itu bagi mereka nggak ada sebenarnya nggak ada apa-apanya ya, nggak apa-apanya ada apa-apanya gitu. ya, 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 ya. Iya. Dan mungkin ini juga untuk sebagai syiar semarak agar apa ya, Islam kita semakin semarak kali ya Pak ya. Betul, Jadi kalau ada betul. lomba-lomba olahraga apa ini Iya. itu ada, mas saya Hafiz nggak ada gitu kan ya. Itu dia. Dan dikhususkan kita sebenarnya targetnya itu ya masyarakat, anak-anak yang ada di sekitar lingkungan kampus kita. Oke, di lingkungan Tapi kalau kampus. kita misalkan ada yang mendaftar dari luar daerah juga nggak masalah gitu. Oke. Nah, ini tips Pak buat ini buat mungkin peserta dan juga anak-anak juga dari Sobat Bicara yang pengen ikut, bukan ikut lombanya sih, tapi pengen menghafalkan Quran. Biasanya kan berat ya Pak ya. Kadang Betul. susah Betul, banget. Nah, betul. untuk bagi orang awam yang baru pengen memulai hafal Quran, tipsnya apa nih? Biar itu ngapalin tuh nggak terasa berat, nggak terasa gimana lah gitu kurang lebihnya. Yang penting yang pertama itu niatnya harus lurus ya. Oke, niat. Niatnya mau apapun alasannya itu, niat yang pertama itu kita harus karena Allah. Dan yang kedua ya kita berharap ya. Berharap orang yang selalu membaca Al-Qur'an apalagi sampai hafal itu tidak ada lain syafaat yang kita harapkan nanti di akhirat kelak gitu. Saya kira itu dua hal itu saja sudah akan sangat memacu dan memicu anak-anaknya. Jadi intinya mah yang penting niatnya kuat kali ya Pak Niatnya ya. kuat dan itu butuh kesabaran ekstra. Kalau mau menghafal Al-Quran itu pasti godaannya, ujiannya, segala macamnya banyak. Ya, 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 ya. Jadi ya, yang ya. ketiga itu harus betul-betul bisa bersabar. Yang keempatnya itu harus istiqomah. Oke. Harus istiqomah. Itu juga Kalau yang- ikhlas sih, bicara ikhlas kan kita nggak tahu ya, ya, artinya masing-masing ya itu iya, mah ya gitu. itunya apa namanya, kalau ikhlas kan adanya di dalam hati. Iya. Nah, itu yang kesabaran dan apa namanya, kegigihan, Istiqomah. itu istiqomah yang paling Nah mungkin yang paling istiqomahnya ini yang agak berat kali ya. Itu Karena dia, biasanya kan orang itu gampang kalau misal silakan ibadah 40 hari berturut-turut. Oke Mas, oke. Tapi Iya. setelah itunya justru Nah, yang sulit itu, itu iya. ibadah setiap hari, istiqomah gitu kan ya Pak ya. Nah oke. Itu makanya itu yang paling penting itu kita mendidik anak itu dan anak-anak kita dorong untuk biasa dulu, biasa ngederes, biasa membaca. Kalau target bisa ditarget, kalau tidak ya tidak apa-apa ya. Oke. Tapi kalau dia sudah mampu menargetkan untuk dirinya sendiri gitu, nah itu biasanya itu cepat. Yang anak-anak yang seperti itu, saya harus khatam Quran misalkan 3 hari sekali gitu, 30 juz harus selesai baca gitu. Nah itu biasanya motivasi yang seperti itu biasanya anak-anak itu terdorong dengan sendirinya, apalagi dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Oke.
Oke. Gitu. Walau ibu saya itu nggak hafal ya, tapi kalau bapak saya hafal Quran. Oh gitu. Jadi dicontohkan gitu oleh orang tuanya dulu, Dicontohkan, diajak gitu. anaknya gitu. Jadi misal kebetulan saya punya anak usia 6 tahun nih Pak. Betul. Kalau saya pengen anak saya itu bisa hafal Quran, bisa baca Quran, ya bapaknya dulu kali ya. Bapaknya dulu ngasih contoh gitu. Ya, kadang ini Minimal juga gini Pak Heru, gimana? minimal kitanya membaca gitu, Iya. membaca. Jadi membacakan setiap misalkan setiap maghrib lah. Kalau di kita di Jawa Barat itu kan ada program maghrib ngaji ya. Di kabupaten-kabupaten termasuk Iya, Kabupaten iya. Cirebon, Iya, Kota Cirebon itu kan termasuk, ada program iya, maghrib mengaji. maghrib mengaji. Nah itu minimal lah setiap habis maghrib kita pulang kerja lah dari kampus, Ya. terus bacain Al-Quran, Al-Quran. anak kita dengerin ya. Minimal sampai isya lah. Iya, Gitu. iya. Minimal sampai isya. Soalnya kadang saya temuin juga orang tua itu sebenarnya dia pengen anaknya itu bisa baca Quran, bisa Iya. hafiz, bisa ini itu. Tapi usahanya dia adalah dia meng-hire guru, meng-hire ustadz, tapi sendirinya, Nah, itu sendirinya itu kurang dalam tanda kutip ya dia jarang membaca Quran dan lain sebagainya gitu. Walaupun boleh-boleh saja ya Boleh-boleh saja. memanggil guru Iya, privat gitu. ya itu ya. Cuman mungkin tadi kalau dari Bapak kan yang tadi dari itu dari orang tuanya dulu. Karena Betul, ketika di keluarganya itu sudah terbiasa budaya membaca Quran, budaya Iya. menghafal Quran, maka anak akan lebih mudah barangkali gitu Jadi ya. kita menciptakan lingkungan itu yang paling sulit ya. Menciptakan lingkungan Qurani dalam tanda kutip bukan hanya sekedar membaca ya, tapi memahami, mentadaburi itu yang paling penting dan memberikan contoh gitu. Oke, Ya, memberikan oke, contoh oke, gitu. oke. Akan lebih asik lagi Pak Heru gini, kalau kita kemudian membacakan terjemahnya, kemudian sedikit kita ulas artikan artinya dan gitu pemahamannya ke anak, walaupun belum tentu anak itu paham ya. Belum tentu ngerti ya. Belum tentu ngerti ya, artinya cuman itu dengan seperti itu maka mereka akan lebih masuk gitu sebenarnya. Iya, ini pengalaman saya juga. Saya itu pernah waktu itu ibaratnya belajar tajwid, Pak. Dari kelas 1 sampai kelas 5 SD, saya itu nggak ngerti-ngerti masalah tajwid. Tapi saya tetap belajar itu. Betul. Nah, sampai kelas 4 lah mungkin. Kelas 4 itu sampai di titik matobi itu ketika ini bertemu ini dibacanya panjang gitu. Saya kira hasil belajarnya itu bukan karena waktu itu, tapi karena selama 3 tahun itu saya belajar itu, akhirnya saya bisa ngerti di situ. Jadi mungkin nggak apa-apa kali ya kita Nggak bacakan apa-apa, terjemahnya, nggak apa-apa, kita artikan. Mungkin anak belum tentu ngerti juga. Belum tentu ngerti, Tapi mungkin gitu. pada pada Betul. waktunya nanti gitu. Ini yang mungkin yang dulu diomongin sama bapak nih gitu. Mungkin Iya. itu kali ya. Jadi memorinya nanti nyimpen dulu, nanti Oke, kemudian oke. ketika dewasa mereka baru kemudian mengingatnya. Gitu. Boleh ini Pak Muhadis mungkin sebelum kita akhiri boleh dipromokan nggak nih untuk lomba hafiz Qur'annya kepada sobat bicara yang ada di rumah atau dimanapun berada, barangkali yang pengen punya anak, punya ponakan gitu ya, usia SD, SMP ya Pak ya? Iya, SD, SMP, mungkin barangkali yang pengen ikut lomba kira-kira seperti apa? Boleh para Sobat bicara. sobat bicara, baik itu adik-adik, orang tua, guru ya, yang punya murid ingin meramaikan ya, mensiarkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, silahkan daftarkan anak didiknya, adik-adik, anak-anak bapak dan ibu semua di lomba tahfidz cilik ya, yang diadakan oleh unit kegiatan mahasiswa Hay'atu Tahfidzil Quran. Oke, ini saya buka HP bukan buka-buka WA atau buka apa ya, nggak menghargai penghargaan. Ini saya lagi cari untuk Cari linknya, ya. lombanya dan informasinya. Ini dari ada Fastahik Festival Cyber Tahfidz Quran. Itu kategorinya ada SD sederajat, kemudian kategori ada SMP sederajat gitu ya. Nah, nanti untuk pendaftaran dibuka tanggal 7 sampai 11 Maret. Nah, berarti ini mangga yang mau mendaftar silahkan. Kemudian nanti
Penyisihannya ada 18 sampai 23 Maret. Kemudian nanti semifinal 26 sampai 27 Maret dan final 30 Maret 2024. Dan mungkin buat teman-teman yang nggak ikut nggak apa-apa, kita sambil belajar ya Pak ya. Betul, Sambil dengerin betul. adik-adik itu lomba, kita juga bisa bisa belajar sambil menghafalkan juga. Nanti akan live YouTube di HTQ IAIN Senja gitu ya. Nah, oke, sobat bicara, sampai bertemu di episode selanjutnya di Bicara Bincang Ramadan Ceria, temu bincang, temu inspirasi. Dan terima kasih Pak Muhadi. Iya, sudah sama-sama hadir Pak di Heru, sini. sama-sama. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.